Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan proposal skripsi kami yang berjudul Analisis Klaster Pelanggan Toko Makanan Ringan menggunakan metode Key Means Clustering berbasis data, transaksi, dan model RVM. Saya Rizka Maulia Zakia bersama rekan saya Elvira Bella Cynthia dan Hanun Isnaini Mufida. Presentasi ini akan kami bagi menjadi 3 bagian: pendahuluan, landasan teori, dan metode, serta hasil dan pembahasan. Latar belakang: di tengah persaingan bisnis yang semakin kompetitif, toko makanan ringan perlu memahami perilaku pelanggannya. Namun, belum banyak toko yang menerapkan segmentasi pelanggan berdasarkan data. Karena itu, kami ingin menghadirkan pendekatan berbasis data transaksi menggunakan metode RVM dan Key Means Clustering untuk membantu mengelompokkan pelanggan sesuai perilaku belanja mereka. Dengan segmentasi ini, strategi pemasaran dapat menjadi lebih efektif dan tepat sasaran. Rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi bagaimana penerapan model RVM dalam mengukur perilaku pelanggan. Yang kedua, bagaimana algoritma Key Means dapat digunakan untuk mengelompokkan pelanggan. Ketiga, apa karakteristik dari setiap klaster yang terbentuk. Keempat, bagaimana hasil segmentasi digunakan untuk strategi pemasaran. Tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengukur dan menganalisis perilaku pelanggan dengan model RVM, mengelompokkan pelanggan menggunakan Key Means Clustering, mengidentifikasi karakteristik setiap klaster, dan memberikan rekomendasi strategi pemasaran yang sesuai dengan masing-masing segmen pelanggan. Terima kasih Rizka. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai landasan teori. Model RFM mengukur 3 aspek. Yang pertama, resensi, yang artinya seberapa baru pelanggan terakhir bertransaksi. Kedua, frekuensi, artinya seberapa sering pelanggan bertransaksi. Yang ketiga, monetary, yang artinya seberapa besar nilai transaksi pelanggan. Sedangkan Key Means Clustering adalah algoritma pembelajaran tanpa pengawasan yang digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa klaster berdasarkan kemiripan. Penelitian ini dilakukan melalui tahapan: pertama, pengumpulan data transaksi pelanggan; kedua, penghitungan nilai RFM; ketiga, normalisasi data; 4, menentukan jumlah klaster optimal dengan ELBO method; 5, menggunakan algoritma Key Means untuk segmentasi; 6, visualisasi dan analisis hasil klaster. Secara umum, sistem terdiri dari 5 tahap. Yang pertama, input data transaksi; kedua, pengolahan RFM; ketiga, normalisasi data; keempat, clustering Key Means; dan yang terakhir, output berupa segmentasi pelanggan. Setiap tahap ini disusun untuk mendukung analisis yang akurat dan efisien. Berikut adalah flowchart sistem yang menggambarkan alur dari awal hingga akhir proses analisis. Dimulai dari pengumpulan data, kemudian perhitungan RFM, normalisasi, clustering, dan diakhiri dengan visualisasi hasil. Oke, sekarang saya akan menjelaskan hasil yang diperoleh dari proses analisis. Berikut contoh data pelanggan yang sudah dihitung nilai RFM-nya. Misalnya, pelanggan C001 memiliki resensi 6 hari, frekuensi 4 transaksi, dan monetary sebesar 125.000. Data ini akan menjadi dasar proses clustering. Sebelum di-cluster, nilai RFM perlu dinormalisasi agar berada pada skala yang sama. Misalnya, pelanggan C001 memiliki nilai normalisasi mendekati 1 karena nilainya paling tinggi di antara pelanggan lain. Nah, untuk menentukan jumlah klaster terbaik, kami menggunakan ELBO method. Dari grafik yang diperoleh, terlihat bahwa nilai K optimal adalah 3, karena setelah itu penurunan WCSS melambat. Berikut hasil clustering untuk beberapa pelanggan. Ada pelanggan C001 masuk ke klaster 0, yaitu loyal, dan C002 ke klaster 1, yaitu potensial. Dan yang terakhir, C003 ke klaster 2, yaitu pasif. Setiap klaster memiliki karakteristik berbeda yang bisa dimanfaatkan untuk strategi pemasaran. Kami memvisualisasikan hasil klaster dalam bentuk scatter plot
menggunakan nilai regensi dan monetary. Berikut adalah potongan kode Python yang kami gunakan untuk proses clustering. Kami menggunakan library scikit-learn untuk menerapkan min, max, scalar, dan k-means. Hasil pengujian menunjukkan bahwa jumlah data sebesar 100 pelanggan dengan K optimal yaitu 3, silhouette score sebesar 0,67 yaitu cukup baik, dan distribusinya yaitu cluster 0 ada 40 pelanggan, cluster 1 ada 35 pelanggan, dan cluster 2 ada 25 pelanggan. Dapat disimpulkan bahwa kombinasi metode RFM dan k-means clustering efektif dalam pengelompokan pelanggan. Dengan segmentasi ini, toko dapat menyesuaikan strategi sesuai kelompok pelanggan, misalnya promosi khusus untuk pelanggan loyal dan pendekatan retensi untuk pelanggan pasif. Beberapa saran dari kami yaitu toko sebaiknya menggunakan sistem database yang rapi dan otomatis. Kemudian dapat mengembangkan analisis ke lebih banyak fitur seperti usia atau preferensi produk. Dan yang terakhir, gunakan visualisasi interaktif untuk memahami hasil clustering lebih dalam. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.